Ya, dan Paknya mana ya? Ya, selamat bergabung Pak Mentor, Pak Made. Ya. Baik, mungkin Pak Pemuji, kita peserta kita yang kelima, Ibu Dewi Kusuma Utami AMDK dan didampingi oleh Bapak Mentor Made Parnita AMDK. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Coach untuk melanjutkan seminar aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pengemudi Pak Andi Bakti Gunawan. Yang saya hormati Pak Mentor Pak Made Parnita yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, dan yang tentunya saya banggakan Ibu Risna yang tetap setia memfasilitasi seminar kita, dan saya banggakan saudari peserta Dewi Kusuma Utami AMD Kebidanan. Akan menyampaikan secara singkat, saya beri waktu 8 menit saja ya maksimal, kurang dari itu lebih bagus biar waktunya lebih banyak diberi masukan oleh Bapak Penguji. Tentang apa? Tentang optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca persalinan di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Nah, silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, apa latar belakangnya, apa isunya, apa gagasannya, bagaimana langkah-langkah kegiatannya, dan penjadwalnya seperti apa dalam 1 bulan ke depan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan, SSTP. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Al-Madali, SEMSI. Yang saya hormati Bapak Made Parnita, AMDK. Dan yang saya hormati Ibu Risna, SE. Baik, izin share screen. Berikut rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Latar belakang, ketidaklancaran ASI ialah kendala yang sering terjadi dalam program pemberian ASI. Penyebab dari ketidaklancaran ASI dikarenakan kurangnya rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin yang menyebabkan penurunan produksi dan pengeluaran pemijatan di bagian tulang belakang yang memberikan efek rileks pada ibu pasca bersalin sehingga tidak menghambat sekresi hormon prolaktin dan oksitosin. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ongka masih ada beberapa desa yang capaian target lulus ASI eksklusif di bawah 50% dari bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022. Contohnya seperti Desa Ongka dengan persentase 14,8%, Desa Kayu Jati dengan persentase 12,3%, dan beberapa desa lainnya dengan persentase 20% hingga 30%. Berdasarkan pengamatan penulis, tercatat sebanyak 57 ibu bersalin yang melahirkan dari bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022 di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka, tapi tidak ada satupun yang mendapat pelayanan edukasi pijat oksitosin. Dari identifikasi masalah, saya mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama ketidakoptimalan program IMD pada ibu pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Yang kedua, rendahnya penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan pengunjung pasien dalam penggunaan masker di UPTD Puskesmas Ongka. Dengan menggunakan teknik tapisan isu APKL, saya mendapatkan isu dengan skor paling tinggi rendahnya penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka sehingga melahirkan gagasan solusi yaitu optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada ibu pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Berikut gambar fishbone dari segi environment, metode dan material. Visi misi Pemda, visinya memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi dari
pemerintah Kabupaten Parigi Motong yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya, yaitu yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi yaitu untuk optimalnya penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin dan penerapan core value ASN berakhlak. Rancangan kegiatan aktualisasi terdiri dari 5 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan, yang kedua membuat poster dan leaflet tentang pijat oksitosin, yang ketiga melaksanakan konseling dan edukasi pada pasien atau suami keluarga tentang manfaat pijat oksitosin, yang keempat mengajarkan teknik pijat oksitosin pada pasien, suami dan keluarga untuk dapat dilakukan secara mandiri di rumah, dan yang kelima melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi metode pijat oksitosin. Rencana kegiatan 1, melaksanakan persiapan kegiatan dengan tahapan melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan materi dan bahan ajar untuk membuat media konseling dan edukasi, dan mencari referensi video tutorial pijat oksitosin. Kegiatan pertama berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu profesional, dan misi Pemda ketiga memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kegiatan kedua, membuat poster dan leaflet tentang pijat oksitosin dengan kaitan manajemen ASN-nya profesional dan smart ASN literasi digital. Dengan tahapan mendesain poster dan leaflet tentang pijat oksitosin, yang kedua mencetak leaflet dan poster secara mandiri, dan yang ketiga memasang poster di tempat strategis. Kegiatan ketiga, melaksanakan konseling dan edukasi pada pasien dan suami atau keluarga tentang manfaat pijat oksitosin, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu profesional dan smart ASN literasi digital, dengan tahapan 1, melaksanakan konsultasi dengan mentor, core value yang berkaitan yaitu akuntabel, bertanggung jawab dengan apa yang dikonsultasikan dengan mentor, dari hasil konsultasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan materi edukasi. Core value yang berkaitan yaitu kompeten, dengan skill dan wawasan yang saya punya. Saya melakukan mencari materi-materi untuk menunjang keberhasilan edukasi saya kepada pasien nanti. Tahapan ketiga, melakukan konseling dan edukasi kepada pasien dan suami atau keluarga. Core value yang berkaitan yaitu harmonis, dengan saya berbaur dengan keluarga pasien atau suami pasien, diharapkan pasien dan keluarganya nyaman dan mudah memahami dengan apa yang saya jelaskan tentang edukasi pijat oksitosin. Kegiatan keempat, mengajarkan teknik pijat oksitosin kepada pasien, suami, dan keluarga untuk dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu profesional, dengan tahapan kegiatan menyiapkan materi dan bahan praktek. Core value yang berkaitan yaitu kompeten dengan sharing ilmu pengetahuan kepada pasien, diharapkan pasien nantinya meningkatkan pengetahuan pasien tentang materi yang akan saya edukasikan. Yang kedua, mendemonstrasikan teknik pijat oksitosin. Core value yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, dengan saya sebagai bidan memberikan edukasi dengan sopan dan ramah, diharapkan pasien dan keluarga itu menjadi welcome dan menerima edukasi yang saya berikan. Tahapan ketiga, membimbing pasien dan mempraktekkan kembali apa yang telah didemonstrasikan. Core value yang berkaitan yaitu loyal, dengan saya berkontribusi membagi pengetahuan saya, kemudian mengajarkan kepada pasien, diharapkan pasien menjadi mandiri dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah teknik pijat oksitosin. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi metode pijat oksitosin dengan keterkaitan manajemen ASN-nya profesional. Tahapannya mengumpulkan data hasil kegiatan sosialisasi, yang kedua menyusun laporan evaluasi, dan yang ketiga melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Berikut jadwal rancangan kegiatan yang akan saya lakukan. Pada kegiatan pertama saya akan lakukan di minggu pertama, kegiatan kedua pada minggu kedua, kegiatan 3 dan 4 pada minggu ketiga, dan kegiatan kelima pada minggu keempat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudari Dewi Kusuma Utami, sudah aktualisasinya untuk dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, namun sebelum Bapak Penguji memberikan beberapa masukan-masukan, saya beri waktu, kesempatan kepada Pak Mentor, Pak Pade, bisa memberikan dukungan dan penguatannya terkait dengan rancangan aktualisasi Saudari Dewi Kusuma Utami tadi itu. Silakan Pak Mentor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. dan selamat pagi menjelang siang Om Swastiastu, Bapak Mentor dan Ibu Moderator dan Bapak Penguji yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini kami dari pihak pimpinan Mentor Puskesmas Songka pada dasarnya kami mendukung ya rancangan aktualisasi tentang pijat oksitoksin pasca bersalin. Kami menyadari bahwa di Puskesmas Songka ini selama ini memang untuk teknik yang dilaksanakan ini memang sama sekali belum terlaksana. Yang mudah-mudahan dengan ada rancangannya aktualisasi dari Adik Dewi ini, kami dari pihak Puskesmas bisa nanti untuk melaksanakan daripada rancangan ini, mudah-mudahan nanti bisa mendukung ya untuk peningkatan daripada hasil capaian hasil eksklusif yang ada di wilayah kerja kami. Karena terus terang ya untuk Puskesmas Songka untuk mencapai hasil eksklusif sangat rendah sekali. Kemungkinan salah satunya dipengaruhi oleh salah satu teknik yang dilaksanakan oleh dan kami itu belum terlaksana ya tentang pijat oksitoksin itu. Nah, oleh sebab itu kami selaku mentor di sini kami sangat mendukung dari program ADE ini. Mudah-mudahan nanti dalam hal aktualisasi ini nanti bisa dijabarkan di Puskesmas Songka ya, khususnya di ruang bersalin, karena kami di sini setiap hari ya selalu melaksanakan atau melayani ibu-ibu melahirkan di Puskesmas. Barangkali itu Pak yang kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana dengan baik. Dan lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Made Parnita yang sudah memberikan dukungan dan penguatannya, karena memang apa yang direncanakan oleh Saudari Dewi Kusuma Utami ini betul-betul baru ya, belum pernah dilaksanakan di UPT di mana dia bekerja, di mana Pak Mentor selaku kepala UPT-nya di sana. Baik, mudah-mudahan 1 bulan ke depan semua berjalan lancar di bawah bimbingan Pak Mentor. Selanjutnya tiba giliran Bapak Penguji untuk menyempatkan waktu memberikan saran masukan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan dengan dialog langsung dengan Dewi Kusuma Utami. Silakan Bapak Penguji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati orang tua kita di BPSD Puskesmas Tengah, Pak Abu Bakar, Pak Ahmad Ali. Terima kasih. Baik. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Made Parnita. Yang saya hormati rekan-rekan dari Backup SDM Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati rekan-rekan host, Ibu Risna. Yang saya hormati yang terutama peserta kita pada pagi menjelang siang ini adalah Ibu Dewi Kusuma Utami. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan sehat terus sampai di akhir kegiatan nanti ya. Amin. Baik, yang pertama ucapan terima kasih tentunya untuk Pak Mentor yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan. Pak Mentor masih sempat hadir dalam kegiatan rancangan aktualisasi itu tentunya tanpa dukungan Pak Mentor, kegiatan ini tentunya tidak dapat berjalan, dan kami berharap dukungan tetap berlangsung dan berlanjut sampai di akhir kegiatan nanti kurang lebih 30 hari ke depan. Baik, terima kasih Pak Mentor. Untuk Ibu Dewi sendiri tadi sudah dipaparkan mengenai rancangan aktualisasi dan habituasi yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 30 hari ke depan. Secara penulisan sudah cukup baik, namun ada beberapa masukan ya. Ya Pak. Masukan, saran maupun klarifikasi demi perbaikan dan demi kesempurnaan dari laporan Ibu Dewi. Baik, yang pertama nanti saya minta barangkali ini sebenarnya penulisannya sudah bagus, tapi saya bingung ini ada garis sampingnya ya. Nanti barangkali laporannya dihilangkan saja garis samping atau marginnya itu. Oh iya Pak. Margin sampingnya di semua kegiatannya.
Ya, Jadi Pak, semua dalam bentuk tabel semua ya. Tapi untuk merapikan saja saya lihat ini, tapi tidak perlu, barangkali sudah rapi juga dengan batas samping kertasnya sudah bagus. Yang pertama, yang kedua, saya minta juga ditambahkan kondisi yang diharapkan ya. Di sini saya sudah baca laporan Ibu Dewi. ya. Kondisi saat ini sudah ada, data-datanya sudah cukup memadai. Namun kondisi yang diharapkan belum tergambar secara jelas ya. Nanti bisa digambarkan atau dipaparkan, ditaruh di pendahuluan ya, di latar belakangnya ya. Ya, Pak. Kondisi yang diharapkan seperti apa, supaya bisa diukur nanti pada saat Ibu Dewi selesai melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, apakah tercapai atau tidak, itu pengukurannya nanti di situ ya. Baik, Pak. Apakah harapannya tercapai atau tidak. Baik, kita masuk di kegiatan. Di sini kegiatan gagasan pemecahan isunya adalah optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang UPTD bersalin, UPTD Puskesmas Ongka ya. Ya, Pak. Baik, saya ingin mendengarkan sedikit barangkali, walaupun tadi sudah ada dijelaskan sedikit ya, mengenai yang akan dilakukan atau yang akan dihabituasikan. Karena ini penting, makanya saya ingin dengarkan klarifikasi dari Ibu Dewi. Satu tahapan saja Bu Dewi di kegiatan pertama, tahapan pertama melakukan konsultasi dengan mentor, keterkaitan dengan akuntabel dan kolaboratif itu seperti apa yang ingin Ibu Dewi habituasikan pada saat itu. Silakan Bu Dewi. Terkaitannya untuk tahapan pertama, kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor itu core value akuntabel. Ya, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya konsultasikan kepada mentor. Kemudian dari arahan dan saran dari mentor, kemudian saya jadikan sebagai bahan tambahan untuk ketika nanti saya di lapangan melakukan kegiatan edukasi kepada pasien. Itu, Pak. Terus untuk kolaboratif, kerjasama antara saya dengan pimpinan kepada Pak Kepala Puskesmas untuk keberhasilan kegiatan sosialisasi metode pijat oksitosin ini, Pak. Baik. Itu kemungkinan yang akan muncul ya. Iya, Pak. Karena ini masih rancangan, jadi kemungkinannya akuntabel dan kolaboratif yang bisa dilaksanakan pada saat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada nilai lain yang akan muncul ya. Ya, baik, Pak. Karena ini Anda berhubungan sedang konsultasi dengan mentor, bisa saja harmonis, nilai harmonisnya ada ya. Siap, Pak. Atau loyalnya ada karena sedang berhubungan dengan pimpinan dan lain sebagainya. Misalnya contoh ini ya, contoh. Ya, siap, Pak. Jadi bisa saja ditambahkan ya, tambahkan nilai-nilainya pada saat nanti aktualisasi. Apabila Anda temukan nilai yang mungkin belum tertera di situ, silakan ditambahkan ya tahapannya. Baik, untuk pemahaman saya lihat Anda sudah cukup paham dalam penerapan nilainya. Tinggal action saja ini, tinggal actionnya saja. Baik, dalam kegiatan ini pun saya lihat di sini sudah sebagian besar sudah cukup baik. Di sini kegiatan kedua ini, tahapan kedua untuk materi dan bahan ajar untuk membuat media konseling dan edukasi. Ini bahan ajar seperti apa yang dimaksud ini Bu Dewi? Seperti materi-materi tentang apa itu pijat oksitosin, manfaatnya seperti apa, dan tata cara atau prosedur bagaimana teknik pijat oksitosin itu dalam bentuk leaflet atau poster, Pak. Oh ya, baik. Kemudian saya minta nanti yang output yang ada bahasa dokumentasi barangkali diganti saja ya. Ya, Pak, baik. Misalnya kayak di sini memasang poster, ya, terlaksananya pemasangan poster ya. Oh ya, baik, Pak. Karena dokumentasi itu buktinya, bukti fisiknya dokumentasinya. Ya. Buktinya dokumentasi. Dan itu yang akan banyak dibutuhkan nanti pada saat aktualisasi nanti di akhir ya. Ya, Pak. Dokumentasi ataupun bukti fisik ya, misalnya surat menyurat, undangan, daftar hadir, materinya yang Anda kumpulkan itu mana saja materinya, seperti itu ya.
Itu intinya yang akan dilihat di aktualisasi akhir nanti. Kemudian kegiatan ketiga di sini ada menyiapkan materi edukasi. Bisa digambarkan sedikit barangkali materi edukasinya seperti apa, Bu Dewi? Seperti nanti kan akan saya cetak poster dan leaflet, Pak. Nah, dari leaflet itu saya kasih ke pasien sambil saya jelaskan seperti apa itu manfaatnya pijat oksitosin, bagaimana caranya, terus seperti itu, Pak. Ya. Baik. Nanti materinya ini, ya, ini karena ini banyak, ini saya lihat pijat oksitosin sangat kurang ini diangkat oleh teman-teman Anda, bidan dan lain sebagainya ini. Iya, Pak. Ini judul yang kurang ini ya, kurang. Biasanya kan ya kalau bukan untuk cuci tangan, ya masa dan lain sebagainya. Ini pijat oksitosin sangat kurang. Barangkali media edukasinya ditambah ya. Mungkin Iya, Pak. Anda melakukan edukasinya di media sosial bisa jadi ya, bisa Bisa, jadi. Pak. Di Puskesmas Songka sudah ada media sosialnya? Untuk akun media sosial belum ada, Pak. Tapi nanti insya Allah akan saya buat dan saya share di sosmed saya dan YouTube saya, Pak. Oh iya, kalau Ibu Dewi punya YouTube, di-share di YouTube-nya. Iya, Pak. Media. Iya. Medianya pijat oksitosin itu seperti apa edukasinya ya? Iya. Termasuk yang Anda buat ini silakan diunggah ya. Ini bagus, ini bagus. Ini memberitahukan informasi kepada orang bahwa ada rupanya ini metode seperti ini ya. Iya, Karena Pak. banyak pasti yang belum tahu metode-metode seperti ini. Baik, secara keseluruhan saya lihat sudah bagus sampai pada melakukan evaluasi juga. Ya, sudah baik ya. Jadi itu saja barangkali tambahan untuk Ibu Dewi. Nanti saya tetap harus dihabituasikan nilai-nilai Iya, dasarnya. Pak. Iya, Pak. Intinya adalah penerapan habituasi nilai dasar dalam setiap tahapan kegiatan. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saran, masukan, pertanyaan, dan dialog langsung antara penguji dengan peserta atas nama Dewi Kusuma Utami sudah dicatat ya, Dewi. Iya, Pak. Masukan dari Pak penguji tadi. Jadi tidak usah terlalu kaku bahwa nanti dalam pelaksanaan tidak boleh nambah-nambah nilai core value. Wow, boleh. Mungkin Pak penguji akan lihat, yang dia tanya lagi, yang mana yang sudah ditambahkan itu, gimana penerapannya. Kira-kira seperti itu. Kalau banyak, tapi yang penting relevan, ya tambah-tambah tapi ada relevansinya. Baik ditambah core value-nya kan ada 7 tuh, berorientasi layanan, akuntabel, harmonis. Boleh juga ditambah secara apa? Nah, karena setiap core itu ada 3 ya, rata-rata 3 sikap perilakunya. Itu juga bisa diulas di situ. Kemudian saya kira betul sekali manfaat kita hidup di dunia ini apabila bermanfaat ada orang lain ya. Berbagilah pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi, dan pahalanya kan pasti banyak. Ini kalau ilmunya dilempar ke media sosial, orang lain membacanya, mengikutinya, terselamatkanlah nyawa ibu dan anak dalam melahirkan bayinya karena adanya pemahaman pengetahuan yang dibagikan oleh Saudari Dewi Kusuma Utami. Saya kira saran-saran bagus semua tuh dari Bapak penguji ya. Silakan ditindaklanjuti dalam 1 bulan ke depan. Sekali lagi terima kasih semuanya Bapak penguji, Pak Mentor. Tolong didukung terus dalam 1 bulan ke depan. Insya Allah rupanya kita ketemu lagi di room ini. Kita akhiri saja, kita sudahi saja pertemuan kita ini dengan memberikan aplaus yang meriah kepada Saudari Dewi Kusuma Utami. Ya, bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta yang kita yang kelima, Pak Penguji, terima kasih untuk masukan saran, dan kepada Pak Mentor, terima kasih Pak sudah bergabung dan mendampingi Ibu Dewi. Baik Ibu Dewi, sukses ya. Oke, peserta kita yang kelima telah